Selamat sore, di sharing kali ini saya akan sharing tentang ignition coil ya. Dari MSD yang akan saya uji coba. Terus Nologi. Nah, terus sama coil dari Spikspark ya. Nanti kita ini salah satu ignition coil high performance yang saya punya ya. Ya, selama ini yang saya punya ini salah satunya juga dari Eraser. Oh, adzan. Nanti kita lanjut ya. Adzan maghrib. Nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang nanti kita ukur dulu apa untuk hambatan primary secondary-nya ya. Seperti biasa nanti pakai avometer dari saya, dan nanti juga ujinya. Nah, kalau untuk MSD sama Nologi nanti pakai kabel dari MSD ini. Ini kabel bawaan Nologi saya ya. Nologi ini udah saya pakai lama. Ini tidak ada masalah juga sih kalau Nologi. Cuma yang Spikspark sama MSD ini beberapa kejadian itu ada yang mirip-mirip sama MSD. Jadi apa itu bawahnya itu ada kayak gejala apa, kayak saya ngomong tadi kayak ngerak atau ketika jalan glek, tapi yang paling parah MSD. Kalau Spikspark ini sangat jarang ada, walaupun ada tapi sangat jarang. Kalau MSD ini sangat sering terjadi. Nanti kita ukur dulu untuk hambatan primary secondary-nya ketiga coil ini. Oke ya. Oke, kita coba untuk yang coil Spikspark dulu. Ya, kita tulis dulu. Speed spark primary secondary. Oke. Sekarang sebentar, kita nomor 2 Nologi primary secondary. Terus nomor 3 MSD primary secondary. Oke, kita coba dulu untuk yang Spikspark. Kita pakai Avo ya. Oke, kita uji primary secondary. Nol koma 1 1,0. Oke, sekarang secondary. Bentar. Oke, sekarang kita salah satu sisi kutub yang sini. 11,45. Oke, sekarang kita coba untuk coilnya yang Nologi. Oke ya. Ini untuk Nologi, biar apple to apple kita pasangkan ini. Oke, udah bunyi klik. Ini ada kutub plus sama minus untuk Nologi. Kalau Spikspark tadi tidak ada ya. Kita uji dulu untuk primary secondary-nya. Dua koma lima. Ini secondary. Bentar. Posisinya harus nahan betul ini soalnya.
4,14. Jadi sesuai tahanan resistor yang ada di sini. Ya, sesuai dengan di sini. 4,4 ini. 3,96. Sekarang kalau tanpa ini berapa sih? Setahu saya tuh nologi itu tanpa ini dia ndak muncul loh, ndak muncul tahanannya. Oh, 11,19. 11,20 atau 11,20. Oke, sekarang kita coba untuk coilnya si MSD. Nah, ya, ini sekarang yang MSD kita coba untuk primary secondary-nya. Tuh, nggak kelihatan. Sorry. Ini sudah posisinya agak susah. 0,9 mirip sifat 1,0 sampai 0,9. Sekarang secondary. Oke, kita coba pakai sini. Sebelas koma delapan 11,88 atau ketika dipakai kabel ini .379. Ya, mirip-mirip dengan nologi. Oke, jadi ini tadi ya untuk switchback primary 1,0, secondary 11,45, nologi primary 2,5, secondary 3,96 sampai 11,20, MSD primary 1,0 sampai 0,9, dan untuk secondary-nya 11,88 sampai 3,79. Oke, nanti kita coba secara perjalanan api ya dan AFR dari ketiga coil ini seperti apa. Oke, ini kita pakai coilnya MSD ya. Coilnya MSD dulu ya, yaitu yang switchback sama si nologi. Nanti kita pasangkan. Nah, ini coil lama saya pakai Hayabusa. Nah, sekarang kita pakai MSD dulu. Jalur seperti biasa, standar dulu. Ini yang boosting dari power up ya. Ini enggak saya pakai dulu. Jadi biar apa adanya seperti ini. Oke, nanti kita coba. Bentar, komat. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya sholat dulu karena sudah komat untuk adzan isya. Oke. Nah, ini saya boost dulu apa adanya.
pakai coilnya MSD. Nanti kita lihat juga percikan api kayak apa. Kita cek secara AFR ya. Bentar. Mungkin nanti belinya saya nggak banyak-banyak, mungkin antara 3 atau 4 kali aja ya. Karena kan ini posisi duduk atau posisi stand untuk menjaga mesin dari hal yang tidak diinginkan. Oke, ini kondisi idle. Ya itu ya untuk AFR-nya. Ini sebelum di boost pakai power up. Oke, sekarang kita coba pakai power up ya. Oke, ini power up, jalur standar nggak saya pakai. Kita coba AFR-nya. Masih pakai coilnya MSD dulu ya. Bentar, biar warming up dulu. Ya, karakternya MSD. Oke, itu ya. Setelah di boosting, sekarang kita coba untuk percikan api untuk dari coil MSD ini. Oke, ya, ini masih pakai jalur yang boosting. Nah, sekarang kita cek untuk percikan api. Ini jalur standar, ini yang pakai power up. Kita coba dulu satu per satu. Oke. Wah, gede apinya. Kelihatan gede banget. Tapi dia warnanya kuning, tidak biru. Asli gede apinya MSD. Oke ya, sekarang kita coba gede apinya ini. Sekarang kita coba yang tanpa di boost pakai power up. Oke, ini ya, nggak saya boost, standar. Ini masih kita coba dulu. Ya, apinya jadi kecil, ya nggak kecil-kecil banget sih, tapi jadi biru, agak kebiruan daripada si kuning. Ini agak kebiruan. Oke ya, gede apinya, memang masih gede, terlalu gede. Sekarang kita coba untuk coilnya Speedspark. Ini kita coba ya, yang belum di boost ya. Ini saya bikinkan soket untuk coilnya Speedspark ya. Nah, ini aja. Nah, ini enggak saya pakai kabelnya, bolak-balik tidak masalah ya. Tentang pemasangan kabel nanti saya jelaskan di video akhir aja, di kesimpulan ya, nanti saya jelaskan. Oke, kita uji coba untuk apinya dulu dan AFR-nya aja dulu. Oke, sudah warming up, kita nyalakan. Ini sebelum saya boost pakai 14 pakai power up ya.
lumayan enteng daripada si MSD. Mungkin MSD lagi tapi pokoknya kegedean ya, apinya kegedean, jadi dia butuh BBM lebih setel lagi, karena basicnya ini nggak saya ubah sama sekali settingan Evernya. Oke, sekarang kita coba untuk yang kita masukkan jalur power up. Oke, ini ya, ini saya lepas. Nah, ini saya lepas. Saya maaf, jalur 12 aslinya saya lepas. Nih saya masukkan jalur dari power up. Kita coba nyalakan. Sebentar. Ya, oke. Enak kolnya enak ini. Oke ya, sekarang kita coba itu tadi SpeedSpark untuk setelah kita coba pakai jalur biasa dan kita masukkan dari power up. Sekarang kita uji untuk percikan apinya. Oke, ini masih SpeedSpark. Terus kita pakai jalur power up 12 volt bawaan, kita lepas. Sekarang kita kita naikkan dulu sedikit. Sekali lagi. Hop. Oke, kita coba nyalakan. Ya, mirip-mirip MSD, cuma ini tidak segede MSD, tapi mirip-mirip MSD gitu. Gede, apinya gede. Asli sih gede. Oke, sekarang kita coba tanpa jalur power up ya. Nah, kita nanti pakai jalur standar. Gede, apinya gede. Bentar. Gede apinya. Sip. Oke, sekarang kita coba tanpa jalur power up ya. Oke, ini tanpa power up. Nah, itu udah saya lepas. Sekarang kita coba percikan apinya. Biru, apinya biru. Saya lebih senang tanpa dibus pakai koilnya SpeedSpark ini. Ketika jalur biasa saya lebih senang. Bawaannya lebih enak ya. Oke ya, sekarang yang koil terakhir nanti kita coba untuk koilnya si Nology. Oke, ini pakai Nology. Nah, ini sudah sesuai plus minusnya ya. Sini plus, sini min. Ya, intinya sisi dalam plus, sisi luar min ya. Nggak pakai jalur tambahan, pakai bawaan kabelnya si MSD. Oke, kita nyalakan. Inilah khasnya Nology.
Asli enak bayarannya. Inilah khasnya Nologi. Ini belum saya bus ya, masih biasa ya. Asli enak bayarannya. Oke, sekarang kita coba untuk kita bus pakai power up. Oke, ini jalur power up-nya udah masuk. Ini 12 volt bawah nih. Ini nggak saya pakai ya. Oke, kita coba nyalakan ya. Khasnya Nologi banget beleranya. Oh, enak gitu. Ringan gitu loh. Padahal belum dibus. Dibanding MSD sebenarnya ya masih gede MSD, masih ringan MSD, tapi nggak beda jauh. Dibanding Spixpack masih enak Nologi. Ya, kita coba. Sorry. Ya, mirip-mirip. Tapi respon TPS-nya enak banget. Respon bukaan gasnya enak banget. Nyambung-nyambungnya enak banget. Oh, enak banget kan. Khasnya Nologi banget. Oke, sekarang kita coba untuk percikan api. Oke, ini masih pakai jalur Nologi yang saya bus. Terus ini kita coba untuk percikan apinya kayak apa ya. Oke, sebentar. Nyalakan dulu. Apinya memang tidak segede MSD atau si Spixpack, tapi dia cenderungnya biru. Cenderungnya biru. Iya. Kalau si MSD sama si Spixpack tadi, dia agak kekuningan cenderungnya. Ini biru apinya. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk tanpa pakai jalur standar, tanpa power up untuk koilnya si Nologi. Oke, itu udah ya. Saya pakai jalur ori, ini dari power up nih. Ini saya lepas, itu saya pakai jalur bawaan. Oke. Sekarang kita coba percikan apinya seperti apa. Oke. Kita nyalakan. Iya, masih sama biru. Cuma birunya nggak segede ketika pakai jalur power up tadi. Karakternya apinya si Nologi banget, biru. Beleranya enak. Oke ya. Jadi secara kesimpulan itu tadi untuk pengujian dari ketiga koil. Oke, nanti kita masuk ke kesimpulan. Jadi itu tadi hasil sharing saya tentang ketiga koil ini, baik MSD, Nologi maupun koilnya dari Spixpack. Ya, dari sharing pengalaman yang sudah saya pakai ya, yang tidak ada kendala sama sekali adalah si koilnya Nologi. Ya, Nologi Purfire ini basicnya memang untuk Harley yang tipe injeksi, karena Harley itu ada yang beberapa itu karbu kalau nggak salah ya. Sharingnya ini ya, ini saya dapat langsung beli dari US. Waktu itu saya via Just Tip. Sekarang Just Tipnya kalau secara udah nggak ada, atau memang karena dulu sempat info Just Tip itu sekarang bermasalah. Just Tip US. Dulu saya beli ini di tahun 2018-2019. Ini datang sekitar hampir 1 tahun. Saya sempat pesimis waktu itu. Wah, jangan-jangan saya ditipu nih.
ternyata datang juga waktu itu di 7 bulan 6 bulan itu akhirnya datang coil ini. Pemasangannya coil ini tidak PNP hasilnya, tapi kalian harus membuat dudukan seperti ini agar bisa masuk ke FV atau motor lain lah, istilahnya seperti itu. Dan ini ada seri min, seri plus, jadi kita tinggal masukkan. Di Indonesia sebenarnya ada yang jual dulu, distributornya Tiara Sultan dulu. Tokonya namanya Tiara Sultan, sekarang masih tapi udah nggak jual seperti coil ini lagi. Dan kalau jual pun dia banyak kan seri karbu yang 0,3 ini kan 3 ohm. Nah, yang 0,3 memang basic untuk karbu. Ya ini kan PFC 30S, kalau yang karbu PCV 0,3 gitu. Ini saya dapat dulu just tip di harga masih 3,5, belum sama kabel ini. Kalau kabel ini saya pesan di temen ya, tokonya namanya Hyperspeed di Jakarta. Saya pesan masukkan cobusi aja, saya minta kabelnya MSD seperti ini ya, teman saya di namanya, nama tokonya Hyperspeed, saya pesan ke dia ini ya. Ini belum sama kabel, cuma murni coil aja seperti ini. Ini wadahnya juga seperti ini ya. Oke ya, ini ori. Terus, dan ini tidak ada kendala, mau jalan pelan, jalan kencang, semua sama enaknya. Tenaganya ya khasnya analogi, powernya asli nyambung enak ini coil, enak banget coil ini ya. Sekarang yang kedua, si MSD ya, seperti saya jelaskan lah di video sebelumnya. Coil MSD ini kalau masang perlu hati-hati karena energinya terlalu gede. Bisa dilihat tadi apinya pun gede banget, tapi warnanya kuning ya, nggak biru. Entahlah, api coil percikan busi kalau biru tuh pengalaman saya nggak tahu, lebih enak sih kalau saya ya. MSD ini ada kendala ketika jalan power di putaran bawah itu gerak, mesti kayak gitu ya. Saya udah pernah nyoba juga ya, mungkin belum saya terangkan di sana ya. Saya pernah nyoba timing, saya mundurkan sampai 10 derajat, 20 derajat sama, maju lagi sama aja ya. Banyak teman yang ngomong voltase untuk masuk ke ECU diturunkan, itu memang belum saya coba sih yang untuk itu ya. Nah, untuk pemasangannya sendiri tidak plug and play ya, jadi harus bikin dudukan karena tadi saya dudukannya waktu itu belum ada, jadi waktu saya kabel tis saja, dan ini sudah cukup kuat ya untuk ke FVI. Pemasangannya ini plus minus sudah sama soketnya. Ini saya beli di Shopee, nama tokonya Nick Motor ya, Nick Motor. Ini kabel nggak termasuk, jadi saya pakai kabelnya ini aja dari nologinya, jadi bisa masuk. Nah, ini kabelnya ini terpisah sama soket, ini terpisah, hasilnya gini. Paketannya hasilnya belinya cuma ini aja. Bentar. Cuma ini aja, ini terpisah ya, seperti itu. Nah, ini soketnya yang ini harganya 150-an ini, yang ini. Coilnya ini 1.500.000. Ini tempatnya. Ya. Ini sekarang udah nggak saya pakai karena ada kendala itu tadi. Memang secara aksesoris awal cepet banget, enak, tapi di putaran bawah itu ada kendala itu tadi. Saya sampai grek-grek, kalau jamu glek-glek, mesti seperti itu suara mesin. Nah, sampai saya maju mundurkan timing, bensin saya setting biasa ya, apapun tetap ada ya. Kabel padahal pakai MSD atau kabel tipe biasa sama aja itu yang terjadi seperti itu ya. Makanya nggak saya lanjutkan karena cerita dari teman, energinya terlalu gede, feedbacknya nanti ke igniternya si ECU ketika pakai coil MSD ini. Makanya saya nyoba 1 minggu, saat itu saya lepas, tidak saya pakai. Oke ya, itu untuk coilnya si MSD. Sekarang yang coilnya si Speedspark. Oke. Nah, sekarang kalau coilnya Speedspark ini harga dulu sekitar 400-500 ya, 400-500. Ini sebenarnya ada gejala mirip coilnya MSD, cuma lebih jarang terjadi. Amat sangat jarang, tapi ada kejadian seperti itu ya. Ini dulu pernah saya pakai, agak lumayan lama sekitar 1 tahunan, terus saya lepas. Saya akan coba kan saya sering coba coil nih,
seperti itu. Untuk pemasangannya sama kalau MSD, tidak plug and play, harus merubah kedudukan atau di kabel disk. Tapi pemasangan untuk kabel disk jauh lebih mudah si coilnya MSD, coilnya si Spixpack ini karena ininya lebih gede-gede. Nah, untuk si MSD ini agak sempit-sempit, seperti itu. Nah, kabelnya ini pakai kabel tipe biasa coil-coil pada umumnya. Ya, soketnya di sini pun kayak mobil, ini loh. Nah ini, seperti ini, mobil lama ya, seperti ini bentuknya. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya kalau Spixpack ini enak, ya. Cuma ya sayang itu ada gejala seperti itu tadi, ya. Enak, sebenarnya inti coil enak. Coilnya apinya mirip-mirip si Nologi, cuma dia itu cenderungnya masih agak kuning, kayak si MSD, cuma dia agak kebiruan, apinya kuning tapi agak kebiruan dikit. Kalau si Nologi dia murni biru. Nah ini, saya juga sama udah nyoba seperti lakukan MSD, maju timing, mundur timing sampai berapa derajat, banyak sampai 10 derajat di coilnya si RS, tambah bensin, gejalanya masih ada dan sama, walaupun jarang terjadi untuk coilnya si Spixpack ini. Oke ya, itu tadi jadi hasil uji untuk ketiga coil yang saya menurut saya ya tipe high performance yang saya punya ya. Terus hasil perhitungannya ini untuk coil Spixpack primary ini 1,0, secondary 11,45, Nologi primary 2,5, terus secondary 3,96, MSD primary 1,0 sampai dengan 0,9, secondary 11,88. Ya, dari semua ini yang tidak ada kendala adalah Nologi. Pakai semua ECU tidak ada masalah. Ya. Kalau yang MSD gejalanya seperti tadi, ketika diajak pelan ada suara ngerek di mesin sisi bawah karena energinya terlalu gede, ya itu sudah saya coba berkali-kali ngatasi pakai maju timing, mundur timing, bensin basah, semua sama aja, nggak ada solusi, nggak ketemu. Sebetulnya ternyata energinya seperti terlalu gede. Dan yang Spixpack ini mirip sih Nologi bisa dipakai, cuma gejala mesin ngerek di bawah jarang terjadi kayak di MSD gejalanya, tapi jarang terjadi, ada seperti itu tapi jarang terjadi. Ya, dari ini semua memang ya relatif aman untuk injeksi adalah Nologi yang masih masuk. Oke ya, semoga di sini ini bermanfaat untuk hasil pengujian coilnya MSD, Spixpack dan Nologi. Semoga bermanfaat.